Yang penting cahaya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang konseling kelompok pendekatan terpusat. Saya Sela di sini sebagai moderator dan ditemani oleh teman-teman saya. Yang pertama adalah ada saudari Adela Azizah dengan NIM 19610001 dan saudari Jihan Putri Oktasiani dengan NIM 19610006. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh saudari Jihan. Dipersilahkan. Oke, jadi pertama itu konseling kelompok dengan pendekatan terpusat ini dikembangkan oleh Carl Rogers, yang selanjutnya itu disebut sebagai person-centered approach dalam setting kelompok. Sebagai reaksi terhadap apa yang disebutnya dengan keterbatasan yang mendasar dari psikoanalisis. Next yaitu pada hakikatnya pendekatan client-centered atau pendekatan terpusat ini adalah cabang khusus dari terapi humanistik yang menggarisbawahi tindakan yang dialami konseli berikut dengan dunia subjektif dan fenomenalnya. Terapis di sini berfungsi utama sebagai penunjang pertumbuhan pribadi konselinya dengan jalan membantu konseli, yaitu menemukan kesanggupan-kesanggupan untuk memecahkan masalah-masalahnya. Terus pendekatan klien konselor ini menaruh kepercayaan yang besar pada kesanggupan konseli untuk mengikuti jalannya terapi atau konseling ini dan menemukan arahnya sendiri. Rogers juga mengatakan bahwa peran terapis itu hanya untuk menjadi pendamping bagi klien dalam perjalanan mereka menuju menemukan jati dirinya. Next, yaitu tujuan konseling kelompok terpusat pada konseling. Tujuan dasar klien counselor adalah menciptakan iklim yang kondusif untuk membantu konseli agar menjadi seorang pribadi yang berfungsi penuh. Terus guna mencapai tujuan terapeutik tersebut, konselor itu perlu mengusahakan agar konseli bisa memahami hal-hal yang ada di balik topeng yang dikenakan. Jadi terkadang konseli itu mengembangkan kayak kepura-puraan dan kayak bertopeng sebagai pertahanan terhadap ancaman atau enggan untuk memberikan menceritakan masalahnya. Jadi kadang sandiwara yang dimainkan oleh konseli ini menghambatnya tuh untuk tampil utuh di hadapan orang lain dan dalam usahanya menipu orang lain. Ia itu menjadi asing terhadap dirinya sendiri. Next, terus Rogers menguraikan ciri-ciri orang yang teraktualisasi. Yang pertama itu ada keterbukaan pada pengalaman. Keterbukaan pada pengalaman itu perlu memandang kenyataan tanpa mengubah bentuknya. Jadi supaya sesuai dengan struktur diri yang terusung lebih dulu sebelumnya. Jadi hal ini juga berarti bahwa kepercayaan orang jadinya tidak kaku gitu loh. Ia dapat tetap terbuka terhadap pengetahuan lebih lanjut dan pertumbuhan serta bisa menoleransi kekhawatiran. Jadi dia bisa dalam konseling itu dia bisa lebih terbuka sama peristiwa-peristiwa yang dialaminya. Orang memiliki kesadaran atas diri sendiri pada saat sekarang dan kesanggupan mengalami dirinya dengan cara yang baru. Jadi dia selain merasa terbuka dalam menceritakan pengalamannya, dia tuh juga merasa sanggup gitu loh. Jadi tidak merasa keberatan sama sekali. Selanjutnya ada kepercayaan terhadap organismenya sendiri. Salah satu tujuan terapi atau konseling itu adalah membantu konseli dalam membantu rasa percaya terhadap diri sendiri. Seringkali pada tahap permulaan atau pada awal konseling,
kepercayaan konseli terhadap dirinya sendiri itu dan terhadap keputusannya sendiri itu sangat kecil. Jadi dengan meningkatkan keterbukaan konseli pada pengalaman-pengalaman atau masalah-masalahnya sendiri, kepercayaan konseli ini kepada dirinya sendiri itu akan mulai timbul. Selanjutnya itu ada tempat evaluasi internal. Tempat evaluasi internal ini berkaitan dengan kepercayaan diri. Berarti lebih banyak mencari berbagai jawaban pada diri sendiri bagi masalah-masalahnya. Orang semakin menaruh perhatian pada pusat dirinya daripada mencari pengesahan bagi kepribadiannya dari luar. Ia mengganti persetujuan universal dari orang lain dengan persetujuan dari dirinya sendiri. Ia kadang konseli ini menetapkan standar-standar tingkah laku dan melihat ke dalam dirinya sendiri dan membuat berbagai putusan dan pilihan dalam hidupnya. Selanjutnya yaitu ada kesediaan untuk menjadi suatu proses. Jadi ini konseli itu dapat menyadari bahwa pertumbuhan dan perubahan yang terjadi pada dirinya itu merupakan bagian dari proses yang berkesinambungan. Jadi dalam hal ini para anggota kelompok berada dalam pengujian persepsi dirinya tentang hal yang lalu atau sedang dilalui atau hal yang akan datang. Jadi persepsi tersebut itu dapat membuka kepercayaan akan dirinya sendiri dan istilahnya merevisi atau mengevaluasi pengalaman barunya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya ada prosedur konseling kelompok terpusat pada konseli. Di sini konseling kelompok terpusat ini tidak memiliki aturan khusus tentang jumlah dalam pembentukan kelompok. Tapi pada umumnya kelompok ini bertemu seminggu sekali selama 3 jam tiap sesinya dan biasanya berlangsung selama kurang lebih 15 sesi pertemuan. Karena hakikat kelompok itu sangat pribadi, maka tidak ada aturan tentang pembentukan kelompoknya. Asal kedua pihak setuju menjadi anggota kelompok, maka akan menjadi kelompok. Di sini Rogers memaparkan bahwa terdapat 15 tahapan dalam melakukan konseling kelompok dengan memperhatikan fleksibilitas. Yang pertama di sini ada mencari arah atau milling around. Tahap ini merupakan tahap awal kelompok ketika para anggota kelompok merasa bingung siapa yang akan bertanggung jawab dan apa yang harus dilakukan. Kebingungan ini akan berakibat frustasi, diam dan mulai timbul kecenderungan untuk percakapan ringan. Lalu yang kedua itu ada penolakan atau resisten. Jadi penolakan ini anggota kelompok lebih bersikap protektif karena mereka cenderung menghindar, mengekspos diri pribadi dan dapat membangun kepercayaan sesama anggota kelompok. Yang ketiga ini ada deskripsi terhadap perasaan-perasaan. Di sini tahapan mulai timbulnya kepercayaan dan anggota kelompok sudah mulai dapat membuka diri tentang perasaan mereka, termasuk tentang masa lalunya. Lalu yang keempat ini ada pernyataan perasaan negatif. Selanjutnya ada penjajakan kebermaknaan pribadi. Pada tahap ini, anggota kelompok merasa bebas mengeksplorasi dan berbicara tentang kejadian penting yang bermakna dalam hidupnya. Pada tahap ini juga ada kejujuran yang nyata dalam kelompok. Lalu yang keenam itu ada pernyataan perasaan antar pribadi. Di sini, anggota mulai dipengaruhi dan merespon pada anggota kelompok lainnya, serta menunjukkan pada orang lain berbagai komentar. Dan yang ketujuh ada pengembangan kemampuan penyembuhan. Di tahap ini mulai merasakan kesesuaian satu sama lain. Hal ini diperoleh setelah anggota memberi
kehangatan, pemahaman, dan perhatian pada orang lain dalam kelompok. Yang ke-8 itu ada penerimaan diri dan permulaan perubahan. Selanjutnya ada pemecahan tirai pelindung. Di sini adanya kecenderungan kelompok dalam pertemuan anggota untuk membuka diri secara lebih terbuka dan asli. Kalau yang ke-10 itu ada umpan balik atau feedback. Jadi umpan balik ini sangat konstruktif dan memperkaya anggota kelompok untuk mempersepsi bagaimana ia dipandang oleh orang lain dan anggota dengan lebih sadar diri. Next. Yang ke-11 itu ada konfrontasi. Konfrontasi ini kesadaran anggota untuk mencapai klimaks. Konfrontasi ini ada dalam bentuk positif maupun negatif. Lalu yang ke-12 ini ada hubungan yang membantu di luar pertemuan kelompok. Proses ini membantu anggota kelompok menyesuaikan kesalahpahaman dan mengembangkan hubungan baru. Lalu yang ke-13 itu ada perjumpaan dasar. Hubungan orang dengan orang lain yang jujur adalah karakteristik dalam kelompok ini. Anggota kelompok menyadari betapa memuaskan dan bermakna jika berhubungan dengan orang lain. Lalu yang ke-14 itu ada pernyataan positif dan keakraban. Ketika hampir ditutup, anggota mengekspresikan perasaan positif tentang pengalamannya dan tentang orang lain. Jadi di situ semangat kelompok berkembang lebih kuat. Lalu yang terakhir itu ada perubahan perilaku dalam kelompok. Pada akhir kelompok ini terjadi perubahan perilaku. Anggota cenderung bertindak lebih terbuka, jujur, perhatian, dan mereka bertingkah laku dalam pengalaman hidup sehari-hari setelah kelompok dihentikan. Next. Lalu selanjutnya itu ada peran konselor pada konseling kelompok terpusat pada konseli. Adapun di sini sikap-sikap dan keterampilan yang harus dimiliki oleh pemimpin atau konselor konseling kelompok dalam pendekatan client center adalah yang pertama itu adalah keaslian, kesungguhan, dan kongruensi. Konselor harus mampu menampilkan diri apa adanya tanpa dibuat-buat, atau mampu terlibat sebagai suatu pribadi tanpa memasang sikap sebagai ahli. Lalu yang kedua itu ada penghargaan positif tanpa syarat, yaitu di sini penerimaan dan perhatian terhadap peserta. Ini menyangkut upaya untuk mengomunikasikan perhatian dan kasih sayang tanpa syarat dan disertai dengan penilaian terhadap perasaan dan pemikiran konseli. Dengan kata lain, di sini konselor menghargai dan menerima konseli apa adanya dan tanpa syarat apapun. Penghargaan yang positif tanpa syarat ini merupakan sikap perhatian dan kehangatan yang bersifat tidak memiliki. Lalu yang ketiga itu ada empati. Empati ini merupakan salah satu sikap yang paling mendasar dalam pendekatan ini. Lalu yang keempat itu ada rasa hormat atau menghormati kelompok. Rasa hormat ini dapat diartikan sebagai sikap menghargai orang lain sebagaimana adanya, dan menunjukkan pandangan bahwa adanya kesamaan kedudukan antara konselor dan konseli. Lalu selanjutnya ada kesegaran. Ini merupakan kemampuan untuk menghayati, yaitu di mana dan bagaimana menyatakan reaksi-reaksi konselor kepada konseli dalam kaitannya dengan perjumpaan pribadi dengan pribadi dalam suasana kelompok. Lalu selanjutnya ada kekonkretan. Kekonkretan ini berarti kekhususan dalam mendiskusikan kepedulian, perasaan, pemikiran, dan tindakan seseorang. Konselor kelompok hendaknya mampu mendeteksi gejala-gejala tidak adanya kekonkretan dalam kegiatan kelompok. Hal ini diperlukan untuk membantu konseli dalam menyadari kesamaran dari berbagai pernyataannya. Lalu yang terakhir ini ada konfrontasi. Konfrontasi ini dalam konseling kelompok ini adalah usaha untuk menunjukkan perbedaan dan kesenjangan antara
berbagai sikap, pemikiran, dan perilaku konseli. Biasanya terdapat tanggapan yang keliru tentang konfrontasi ini, sehingga para konselor terkesan sangat berlebihan dalam memberikan dukungan kepada konseli. Padahal untuk menjadi seorang konselor yang mampu menunjukkan keasliannya, maka diperlukan sikap yang mampu melakukan konfrontasi yang bersifat terapeutik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke, terima kasih Mbak Adela. Oke, sekarang kami menjelaskan peranan fasiliator menurut Kumanto. Dalam pendekatan Rogers ini ditandai oleh beberapa ciri berikut ini. Fasiliator bersedia berpartisipasi sebagai seorang anggota kelompoknya. Yang kedua, fasiliator memperlihatkan kesediaan untuk berusaha memahami dan menerima setiap anggota kelompoknya. Yang ketiga, fasiliator bersedia berbagi perjuangan dengan para anggota kelompok. Yang keempat, ada fasiliator bersedia melepaskan kendali kekuasaannya dan citranya sebagai ahli. Dan yang kelima, fasiliator percaya akan kemampuan para anggota kelompok untuk bergerak ke arah yang positif dan sehat tanpa mendapat nasihat dari kemampuan nasihat. Sekarang ada mengemukakan untuk menggunakan pendekatan client centered dalam konseling kelompok. Seorang konselor harus memiliki keterampilan sebagai berikut. Nah, ini menurut pendapatnya Supriyatna ya. Nah, yang pertama, kemampuan untuk mendengarkan secara aktif dan sensitif. Dan yang kedua, mampu menyimpulkan dan merefleksikan perilaku konseling. Yang ketiga, mampu memberikan dukungan dan juga klarifikasi tindakan para anggota kelompok. Yang keempat, mampu mengungkapkan pengalaman pribadi secara tepat dan bijak agar bermanfaat bagi konseling. Dan yang terakhir adalah mampu menyesuaikan diri dan melibatkan diri dalam kelompok. Oke, untuk sekiatnya ini yang terakhir itu, dan kami akan memberi tambahan penjelasan oleh Mbak Jihan. Dipersilakan. Oke, jadi secara keseluruhan pendekatan terpusat ini menurut Rogers itu menunjukkan kepercayaan yang mendalam pada manusia atau pada konseling. Ia memandang manusia itu tersosialisasi dan bergerak ke depan, berjuang untuk berfungsi penuh, serta memiliki kebaikan yang positif pada intinya atau pada dirinya yang terdalam. Singkatnya, manusia itu dipercayai dan karena pada dasarnya kooperatif dan konstruktif, tidak perlu diadanya pengendalian terhadap dorongan-dorongan agresifnya. Jadi, tidak perlu didorong atau diarahkan dalam dia menyampaikan keluh kesahnya. Jadi pandangan tentang manusia yang positif ini memiliki implikasi-implikasi yang berarti bagi praktek terapi klien konseling ini atau pendekatan terpusat. Tidak terkecuali dalam konseling kelompok. Jadi berkat pandangan filosofis Rogers ini, yang dimana bahwa individu memiliki kesanggupan yang inheren untuk menjauhi maladjustment menuju keadaan psikologis yang sehat, terapis meletakkan tanggung jawab utamanya bagi proses terapi pada konseling. Jadi model client centered ini menolak konsep yang memandang bahwa terapis sebagai otoritas yang mengetahui yang terbaik dan yang memandang konseling sebagai manusia pasif yang hanya mengikuti perintah-perintah terapis. Jadi terapi atau konseling client centered atau pendekatan terpusat ini berakar pada kesanggupan konseling untuk sadar dan membuat keputusan-keputusannya sendiri tanpa harus diarahkan oleh seorang konselor maupun terapis. Ya, itu sekian. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mbak Jihan atas tambahannya dan penjelasannya tadi. Dan terima kasih untuk Mbak Adela atas penjelasannya tadi.
Sekian dari kelompok 3, kami ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.